Memanas. Ruben Onsu siap adu bukti dengan Sarwenda. Saat sidang di pengadilan, usai proses mediasi keduanya berujung buntu alias gagal. Proses mediasi kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin diakui kedua pihak berujung kandas. Tak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Kabarnya hal itu dipicu oleh sikap pihak Sarwenda yang meminta ditambahkannya syarat kesehatan dalam Akta 39 yang dibuat pasca sah bercerai. Pihak Ruben Onsu pun mempertanyakan dimunculkan syarat tersebut saat ini lantaran sebelumnya Ruben Onsu masih bisa bertemu anak-anaknya tanpa adanya syarat yang kini diinginkan pihak Sarwenda. Benarkah pihak Ruben Onsu melihat ada yang janggal dengan permintaan adanya syarat dari pihak Sarwenda? Lantas, seperti apa pula klarifikasi dari pihak Sarwenda terkait hal tersebut? Apa pula yang dicemaskan pihak Sarwenda ketika anak-anaknya bertemu dengan Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengungkap penyebab gagalnya mediasi dengan pihak Sarwenda tanpa di sidang mediasi terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu. Sidang mediasi gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berakhir buntu kemarin hari Kamis tanggal 19 Agustus 2026. Upaya perdamaian yang dilakukan keduanya pun tidak menghasilkan kesepakatan maupun kesepahaman bersama. Kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang mengatakan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal, sehingga perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi gugatan hak asuh anak dalam persidangan. Mediasi itu gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan kan ya. Jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Menurut Minola, gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu dilakukan lantaran adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kesepakatan yang sebelumnya dituangkan dalam Akta 39. Minola Sebayang mengungkap bahwa ada permintaan penambahan syarat dari pihak Sarwenda agar Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya. Salah satunya adalah syarat kesehatan. Tetapi dalam hal ini, menurut Minola Sebayang, syarat tersebut sebelumnya tidak tertuang dalam Akta 39. Dalam hal ini, Minola juga sempat menanyakan kepada Ruben setelah perceraian dan setelah Akta 39 itu ditandatangani. Dan menurut Ruben Onsu, pada saat itu tidak ada syarat apapun terkait waktu 2 atau 3 hari dirinya bertemu dengan anak-anaknya. Lalu, Minola mengungkap bahwa syarat tersebut baru dimunculkan sekarang. Jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa, bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali
syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris, kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, lalu si pihak sana mengatakan, ini Bang Minola double standard ini, karena seharusnya bla 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 bla. Hakim mediatornya mengatakan, loh jangan melebar, karena kita konsennya adalah mengenai masalah hak asuh anak. Kembali ke poin yang pasalnya saya tunjukkan tentang bagaimana pengaturan dalam akta itu anak-anak bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak boleh bicara yang lain, karena memang fokusnya di situ. Jadi ditarik lagi ke situ. Pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang juga mengungkapkan bahwa jika memang pihak Sarwenda mengkhawatirkan tentang masalah A yang diduga diderita Ruben Onsu dan dikhawatirkan akan membahayakan anak-anak dan peristiwa tersebut terjadi di dalam perkawinan, maka seharusnya ketika bercerai sudah diatur pula terkait hal tersebut dalam Akta 39. Namun, kenyataannya terkait masalah kesehatan tersebut tidak dibicarakan ketika membuat Akta 39 dan juga tidak diberitahukan kepada pihak Ruben Onsu agar ia menyampaikan masukan. Tapi Minola Sebayang mengaku bahwa pihak Sarwenda tidak pernah diberitahu terkait hal itu, sehingga ia pun tidak tahu menau. Mereka mengatakan bahwa dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya. Bang, itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kondisi yang seperti ini. Maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau di dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Ya, jadi ini yang tadi terjadi. Pihak sana juga nggak bisa membantah karena memang mereka tidak pernah kasih info ke saya dan saya tidak pernah tahu ada hal-hal seperti itu. Minola Sebayang juga mengatakan bahwa dari pihak kuasa hukum Sarwenda juga tidak ada usulan sebelumnya terkait apa yang dikhawatirkan oleh Sarwenda, khususnya masalah kesehatan Ruben. Bahkan dalam Akta 39 yang disepakati bersama saat perceraian terjadi, juga tidak disinggung terkait masalah kesehatan. Minola juga menambahkan bahwa pasca perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dengan anak-anaknya tanpa adanya syarat tersebut. Dalam hal ini, Minola juga mengungkap Ruben Onsu tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkannya syarat, lantaran masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan dan pendiriannya, maka mediasi dinyatakan gagal. Saya kan juga nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ada saya sebut penyakit? Nggak ada. Saya kan cuma bilang bahwa kalau memang ada isu kesehatan, maka isu kesehatan itu harus dituangkan dalam akta. Ya udah, jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta itu perjanjian? Logika saja kita, diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian, harusnya diminta. Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya, kuasa hukumnya harus ngomong sama saya, Bang bagaimana, ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, bisa. Dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa. Karena flu juga akan memberikan penularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun,
Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya. Kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Karena begitu mediasi ini gagal, maka sidang berikutnya adalah sidang di perkara pokok dengan majelis hakim yang sudah ditunjuk untuk menangani perkara ini. Minola juga mengungkap bahwa masing-masing pihak yang mengajukan dalil harus juga bisa membuktikannya di pengadilan nantinya. Pihak Ruben Onsu mengajak pihak Sarwenda agar kalau mau buka-bukaan bukti di pengadilan saja nanti. Pihak Ruben Onsu pun akan siap melakukan aksi buka-bukaan terkait bukti di pengadilan. Kan jadi pembuktian, karena kan mereka mendalilkan sesuatu kan pasti mereka kan wajib membuktikan hal itu. Oke, dari pihak Ruben juga akan memberikan bukti itu? Oh sudah pasti, makanya saya katakan kalau memang ingin buka-bukaan di pengadilan, ayo dong kita bukanya di pengadilan. Jangan setiap ngomong kesehatan, setiap ngomong kesehatan. Jangan begitu, bukan kami takut, karena ini akan berdampak juga kepada anak-anak, gitu. Di sisi lain, pihak Sarwenda ungkap terkait hasil mediasi dengan Ruben Onsu yang berujung gagal. Lantas, apa gerangan penyebab gagalnya mediasi antara Sarwenda dan Ruben Onsu? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sidang mediasi kedua antara Ruben Onsu dengan Sarwenda Tan kembali digelar kemarin hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sarwenda Tan hadir didampingi oleh kuasa hukumnya Kris Samsiu dan tim. Usai sidang, Sarwenda didampingi kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa hasil mediasi dinyatakan gagal. Dengan gagalnya mediasi dengan Ruben Onsu, maka kedepannya prahara hak asuh anak antara Ruben dan Sarwenda akan masuk ke pokok perkara persidangan. Untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal. Jadi dengan gagalnya mediasi, kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Ya. Alasan gagalnya kenapa, Bang? Alasan gagalnya kita sudah sepakat tidak boleh menyampaikan apapun, tetapi yang pasti yang namanya gagal ya tidak tercapai. Salah satu poinnya apa, Bang? Kita tidak bisa sampaikan. Kita sudah sepakat bahwa tapi saya nggak tahu dari pihak mereka menyampaikannya apa. Belum. Oh ya, berarti sama ya. Kita sepakat untuk tidak menyampaikan kenapa gagalnya, yang pasti gagal. Kuasa hukum Sarwenda yaitu Kris Samsiu juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan syarat-syarat untuk Ruben Onsu bertemu dengan anak-anaknya di hari ulang tahunnya yang ke-43 baru-baru ini. Menurut Kris Samsiu, yang ada hanyalah kewajiban dari orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari hal-hal atau situasi kesehatan yang baik. Bahkan dalam perayaan ulang tahun Ruben Onsu kemarin, Sarwenda tidak melarang untuk anak-anak bertemu dengan ayah mereka berdasarkan bukti chat yang diperlihatkan pula kepada awak media. Ci, ada syarat untuk ketemu sama anak itu seperti apa sih, Ci? Ya nanti aja. Ada syarat ya? Mau sampaikan nggak? Syaratnya apa? Lancar nih Bapak, lanjut Udah ya ya. Pak. Ci, mungkin sedikitan Ci ada syarat nggak sih kalau Terkait dengan apa tadi syarat ya? ya, syarat. Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua
untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja. Disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Bang Minola kan, kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Ya, saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Di sisi lain, selebgram Koko Hirochimot menyayangkan ulang tahun Ruben Onsu tanpa dihadiri kedua putrinya, Thalia dan Tania. Lantas, seperti apa kekecewaan Koko Hirochimot terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sahabat Ruben Onsu, yaitu selebgram Koko Hirochimot, sebelumnya telah menyampaikan pendapatnya mengenai perayaan ultah Ruben Onsu belum lama ini yang tak dihadiri oleh kedua putrinya, Thalia dan Tania. Absennya kedua buah hati Ruben di hari spesial ayah mereka menuai keprihatinan dari selebgram Koko Hirochimot. Koko Hirochimot sangat menyayangkan kejadian tersebut, sebab meski Ruben Onsu berusaha tetap tampil ceria dan tersenyum lebar di depan kamera, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan kesedihannya yang mendalam akibat momen ulang tahunnya kali ini ada yang kurang. Jadi sebelumnya ini saya menjawab dari influencer lah ya, influencer yang selalu menganalisa tentang semua kasus-kasus viral yang terjadi di negara kita lah, ya kan. Kalau untuk kemarin yang masalah Ruben sama ulang tahun itu terus tidak didatangin anaknya, menurut saya sungguh disayangkan, karena pada dasarnya anak itu kan nggak mungkin jadi kalau cuma satu orang aja yang bikin kan gitu. Dan mungkin saya melihat dari sini meskipun Ruben itu ketawa ceria, tapi saya menganalisa, saya lihat dari sorot matanya itu dia ada rasa kesedihan yang benar-benar, dan dia merasa di ulang tahun kali ini ada yang kurang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.